2186, Across the Galaxy. Prefnex. Daftar isi. Settings. 1086 bab kedua melintasi galaksi. Meskipun Xia Ruofei sedikit aneh di hatinya, dia tidak mengatakan apa-apa, dia berdiri di samping Dao Master King Xuan dan terbang ke istana megah bersamanya. Segera, sosok keduanya menghilang di gerbang istana. Setelah memasuki aula utama, Master Dao King Xuan memimpin Xia Ruofei melewati aula utama dengan mobil ringan, dan langsung menuju ruangan yang tenang di halaman belakang. Xia Ruofei berjalan ke ruangan yang tenang di belakang Taoist King Xuan. Dia jelas merasa bahwa ada gelombang formasi yang kuat saat dia melewati teras. Dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Jika Taoist King Xuan tidak membawanya bersamanya, dia dapat menggunakan kultivasinya saat ini. Demi kekuatan, jika Anda secara paksa menerobos pintu ini, saya khawatir Anda akan dibombardir menjadi sampah oleh formasi dalam sekejap. Dengan penjaga formasi yang begitu kuat, ruangan yang tenang ini secara alami sangat penting. Taoist King Xuan tidak berbicara. Setelah berjalan ke ruangan yang sunyi, dia menamparkan beberapa sidik jari. Dia hanya mendengar suara mesin. Sebuah lubang retak di lantai ruangan yang sunyi. Sejauh matanya memandang, ada sebuah bagian sepanjang jalan, langkah-langkah Bluestone tingkat pertama turun sepenuhnya, dan Anda tidak dapat melihat kepala secara sekilas. Pergi, kata Dao Master King Xuan, lalu berjalan melewati lorong terlebih dahulu. Xia Ruofei secara alami mengikuti dengan cepat, dan ketika dia memasuki lorong, lubang di belakangnya tiba-tiba tertutup. Namun, bagian dalam lorong masih terang benderang, karena susunan bercahaya akan dipasang di dinding lorong pada jarak tertentu, menerangi seluruh lorong secara detail. Xia Ruofei mengikuti King Xuan Dao selangkah demi selangkah, dan setelah sekitar 10 menit, matanya tiba-tiba terbuka. Sebuah gua batu besar muncul di depan Xia Ruofei. Ratusan gua tersusun rapat di satu sisi gua. Beberapa gua sunyi, dan beberapa gua samar-samar mengungkapkan atmosfer yang kuat. Xia Ruofei tahu bahwa setidaknya orang yang tinggal di gua-gua ini adalah Yuan. Para biksu dari panggung dewa dan bahkan tahap Yuanshan masih minoritas, dan aura yang memancar dari lebih banyak gua jauh lebih kuat daripada tahap Yuanshan. Master Dao King Xuan tidak menjelaskan situasinya kepada Xia Ruofei, tetapi memimpin Xia Ruofei di sepanjang jalan batu. Satu atau dua pembudidaya muncul sesekali di jalan, ketika mereka melihat Dao Master King Xuan, mereka dengan hormat akan minggir dan membungkuk kepadanya, dan Dao Master King Xuan juga akan sedikit mengangguk untuk memberi salam. Hanya saja semua orang tidak berbicara, dan Xia Ruofei bisa merasakan bahwa para pembudidaya yang lewat ini membawa sesak napas yang melonjak di tubuhnya, aura berdarah langsung mengalir ke wajahnya bahkan tanpa terasa. Selain itu, beberapa beku jelas terluka parah, dan beberapa bahkan tidak memiliki darah di tubuh mereka. Hanya saja apakah mereka terluka atau utuh, mata semua orang sangat tajam dan tegas. Xia Ruofei tidak tahu dari mana para biksu ini kembali, atau apa yang mereka alami, tetapi dia tidak bisa tidak mengembangkan rasa kagum bukan hanya karena kekuatan kultivasi orang-orang ini lebih tinggi darinya, itu murni dari kedalaman hatinya, hati perasaan kagum. Master Dao King Xuan tidak mengatakan apapun kepada Xia Ruofei, tetapi diam-diam memimpin. Setelah berjalan selama beberapa menit, keduanya sampai di sebuah portal besar. Seluruh portal terbuat dari obsidian, tingginya 3 kaki dan lebarnya sekitar 2 kaki. Dua biksu Yuanshan yang terlambat berdiri di kedua sisi portal, satu di kiri dan lainnya, pinggang mereka lurus, dan mata mereka sangat tegas. Ketika mereka melihat Taoist King Xuan, keduanya mengepalkan tangan dan berteriak serempak, "Saya telah melihat senior King Xuan." Dao King Xuan sedikit mengangguk, dan berkata, "Saya ingin membawa orang ke tepi Lingsu dan mengambil saluran galaksi Wuding." Kedua pembudidaya primordial yang terlambat tidak bisa menahan diri untuk terpana untuk sementara waktu, dan kemudian pada saat yang sama melemparkan pandangan mereka ke Xia Ruofei, dengan sedikit rasa ingin tahu di mata mereka. Salah satu pembudidaya primordial yang terlambat pulih dan dengan cepat berkata, "Ya. Senior King Xuan, apakah Anda yakin ingin mengambil saluran galaksi Wuding?" "Oke," King Xuan Dao Chang berkata dengan ringan. "Tolong tunggu," kata kultivator mendiang Yuanshan. Kemudian, keduanya berbalik dan mulai mengoperasikan formasi kompleks di sebelah portal. Xia Ruofei juga mencoba menyelidikinya,
tetapi kompleksitas formasi ini jauh melebihi kognisinya. Dengan pencapaian formasi Dao saat ini, dari perspektif masa lalu, benar-benar dalam kabut, tanpa petunjuk sedikit pun. Dalam beberapa saat upaya, dua pembudidaya primordial tahap akhir telah bekerja sama untuk menyesuaikan formasi. Mereka dengan hormat berkata kepada Dao Master King Xuan Senior, kalian berdua bisa masuk. Oke, waktunya bekerja. King Xuan Dao Chang berkata ringan, lalu menatap Xia Ruofei, dan berkata, ikuti aku dan masuk bersama. Pahami, Xia Ruofei berkata dengan suara yang dalam. Meskipun dia tidak dapat memahami prinsip formasi ini, dia tahu bahwa formasi seperti itu pasti sangat maju, jauh melampaui kognisinya. Karena Dao Master King Xuan mengingatkannya bahwa dia harus mengikuti dengan cermat, dia pasti tidak akan berani menganggapnya enteng. Master Dao King Xuan memimpin dan melangkah ke portal di mana lingkaran cahaya mengalir. Xia Ruofei juga mengikuti Dao Master King Xuan dengan cermat untuk memastikan bahwa dia tidak akan meninggalkan jangkauan perisai vitalitas Dao Chang King Xuan. Xia Ruofei diam-diam tertegun ketika dia mendengar ini. Dia tidak tahu nilai sebenarnya dari Ling Yanjing, tetapi sulit bagi seorang biksu di tahap out of aperture untuk memiliki satu atau dua. Ling Yanjing ini jelas di luar imajinasi, dan dia melewatinya sekali. Galaksi tak terbatas yang mempesona ini akan mengkonsumsi 2/3 dari 9 kristal roh, dan harganya terlalu mahal. Dao King Xuan menurunkan semua kristal roh dari senjata ajaib berbentuk payung, dan kemudian melemparkannya ke Xia Ruofei, mengatakan, setiap kristal roh di sini hanya memiliki sekitar 1/3 dari energinya yang tersisa. Lain kali Anda tidak akan bisa untuk menggunakannya untuk melintasi galaksi yang tidak terbatas, simpan saja untuk Anda. Meskipun hanya memiliki 1/3 energi, itu masih jauh lebih kuat daripada kristal roh dan kristal primordial yang Anda gunakan sebelumnya. Terima kasih, Senior King Xuan. Xia Ruofei membungkuk sedikit ke arah Taoist King Xuan, dan kemudian mengumpulkan 9 kristal Lingyan. Dao King Xuan tersenyum dan bertanya, saya pikir Anda akan menolaknya. Para tetua tidak berani menyerah. Xia Ruofei tersenyum, dan aku tahu, Senior King Xuan mempertimbangkan bahwa aku mungkin bisa menggunakannya di reruntuhan King Pingji, jadi aku menyerahkannya kepada generasi muda. Generasi muda secara alami memilikinya di hati mereka. Bersyukur, untuk alasan munafik, itu tidak perlu. Master Dao King Xuan terkejut sesaat, dan tidak bisa menahan tawa, dan berkata, lebih mudah untuk berbicara dengan orang pintar. Ayo pergi, masih ada beberapa cara untuk pergi. Kita harus cepat. Setelah berbicara, Dao Master King Xuan membawa Xia Ruofei dan terbang ke depan. Xia Ruofei melihat sekeliling dan menemukan bahwa tempat mereka sekarang adalah kehampaan gelap yang tak berujung, dan tidak ada perbedaan antara atas dan bawah, kiri dan kanan. Kecuali galaksi terang di belakang, hampir tidak ada referensi, dan dia tidak tahu King Xuan Dao bagaimana panjang membedakan arah. Waktu terbangnya tidak sebentar. Master Dao King Xuan membawa Xia Ruofei terbang ke depan tanpa pernah mengubah arah, dan satu-satunya referensi Xia Ruofei adalah melihat kembali galaksi tak terbatas yang mempesona dari waktu ke waktu. Xinghe semakin kecil dan semakin kecil di bidang penglihatannya, dan pada akhirnya dia bahkan tidak bisa melihat sedikit pun bintang, hanya sedikit kilau, menerangi sudut tirai hitam yang tidak mencolok. Akhirnya, ketika secercah galaksi terang di belakangnya hampir tidak terlihat, Xia Ruofei melihat cahaya terang tepat di depan dua arah terbang. Ini sebenarnya adalah titik cahaya, tetapi kecerahannya sangat tinggi. Xia Ruofei diam-diam tertegun ketika dia mendengar ini. Dia tidak tahu nilai sebenarnya dari Ling Yanjing, tetapi sulit bagi seorang biksu di tahap out of aperture untuk memiliki satu atau dua. Ling Yanjing ini jelas di luar imajinasi, dan dia melewatinya sekali. Galaksi tak terbatas yang mempesona ini akan mengkonsumsi 2/3 dari 9 kristal roh, dan harganya terlalu mahal. Dao King Xuan menurunkan semua kristal roh dari senjata ajaib berbentuk payung, dan kemudian melemparkannya ke Xia Ruofei, mengatakan, setiap kristal roh di sini hanya memiliki sekitar 1/3 dari energinya yang tersisa. Lain kali Anda tidak akan bisa untuk menggunakannya untuk melintasi galaksi yang tidak terbatas, simpan saja untuk Anda. Meskipun hanya memiliki 1/3 energi, itu masih jauh lebih kuat daripada kristal roh dan kristal primordial yang Anda gunakan sebelumnya. Terima kasih, Senior King Xuan.
Xia Ruofei membungkuk sedikit ke arah Taoist King Xuan, dan kemudian mengumpulkan 9 kristal Lingyan. Dao King Xuan tersenyum dan bertanya, saya pikir Anda akan menolaknya. Para tetua tidak berani menyerah. Xia Ruofei tersenyum, dan aku tahu, Senior King Xuan mempertimbangkan bahwa aku mungkin bisa menggunakannya di reruntuhan King Pingji, jadi aku menyerahkannya kepada generasi muda. Generasi muda secara alami memilikinya di hati mereka. Bersyukur, untuk alasan munafik, itu tidak perlu. Master Dao King Xuan terkejut sesaat, dan tidak bisa menahan tawa, dan berkata, lebih mudah untuk berbicara dengan orang pintar. Ayo pergi, masih ada beberapa cara untuk pergi. Kita harus cepat. Setelah berbicara, Dao Master King Xuan membawa Xia Ruofei dan terbang ke depan. Xia Ruofei melihat sekeliling dan menemukan bahwa tempat mereka sekarang adalah kehampaan gelap yang tak berujung, dan tidak ada perbedaan antara atas dan bawah, kiri dan kanan. Kecuali galaksi terang di belakang, hampir tidak ada referensi, dan dia tidak tahu King Xuan Dao bagaimana panjang membedakan arah. Waktu terbangnya tidak sebentar. Master Dao King Xuan membawa Xia Ruofei terbang ke depan tanpa pernah mengubah arah, dan satu-satunya referensi Xia Ruofei adalah melihat kembali galaksi tak terbatas yang mempesona dari waktu ke waktu. Xinghe semakin kecil dan semakin kecil di bidang penglihatannya, dan pada akhirnya dia bahkan tidak bisa melihat sedikit pun bintang, hanya sedikit kilau, menerangi sudut tirai hitam yang tidak mencolok. Akhirnya, ketika secercah galaksi terang di belakangnya hampir tidak terlihat, Xia Ruofei melihat cahaya terang tepat di depan dua arah terbang. Ini sebenarnya adalah titik cahaya, tetapi kecerahannya sangat tinggi. Xia Ruofei diam-diam tertegun ketika dia mendengar ini. Dia tidak tahu nilai sebenarnya dari Lingyan Jing, tetapi sulit bagi seorang biksu di tahap out of aperture untuk memiliki satu atau dua. Lingyan Jing ini jelas di luar imajinasi, dan dia melewatinya sekali. Galaksi tak terbatas yang mempesona ini akan mengkonsumsi 2/3 dari 9 kristal roh, dan harganya terlalu mahal. Dao King Xuan menurunkan semua kristal roh dari senjata ajaib berbentuk payung, dan kemudian melemparkannya ke Xia Ruofei, mengatakan, setiap kristal roh di sini hanya memiliki sekitar 1/3 dari energinya yang tersisa. Lain kali Anda tidak akan bisa untuk menggunakannya untuk melintasi galaksi yang tidak terbatas, simpan saja untuk Anda. Meskipun hanya memiliki 1/3 energi, itu masih jauh lebih kuat daripada kristal roh dan kristal primordial yang Anda gunakan sebelumnya. Terima kasih, Senior King Xuan. Xia Ruofei membungkuk sedikit ke arah Taoist King Xuan, dan kemudian mengumpulkan 9 kristal Lingyan. Dao King Xuan tersenyum dan bertanya, saya pikir Anda akan menolaknya. Para tetua tidak berani menyerah. Xia Ruofei tersenyum, dan aku tahu, Senior King Xuan mempertimbangkan bahwa aku mungkin bisa menggunakannya di reruntuhan King Pingji, jadi aku menyerahkannya kepada generasi muda. Generasi muda secara alami memilikinya di hati mereka. Bersyukur, untuk alasan munafik, itu tidak perlu. Master Dao King Xuan terkejut sesaat, dan tidak bisa menahan tawa, dan berkata, lebih mudah untuk berbicara dengan orang pintar. Ayo pergi, masih ada beberapa cara untuk pergi. Kita harus cepat. Setelah berbicara, Dao Master King Xuan membawa Xia Ruofei dan terbang ke depan. Xia Ruofei melihat sekeliling dan menemukan bahwa tempat mereka sekarang adalah kehampaan gelap yang tak berujung, dan tidak ada perbedaan antara atas dan bawah, kiri dan kanan. Kecuali galaksi terang di belakang, hampir tidak ada referensi, dan dia tidak tahu King Xuan Dao bagaimana panjang membedakan arah. Waktu terbangnya tidak sebentar. Master Dao King Xuan membawa Xia Ruofei terbang ke depan tanpa pernah mengubah arah, dan satu-satunya referensi Xia Ruofei adalah melihat kembali galaksi tak terbatas yang mempesona dari waktu ke waktu. Xinghe semakin kecil dan semakin kecil di bidang penglihatannya, dan pada akhirnya dia bahkan tidak bisa melihat sedikit pun bintang, hanya sedikit kilau, menerangi sudut tirai hitam yang tidak mencolok. Akhirnya, ketika secercah galaksi terang di belakangnya hampir tidak terlihat, Xia Ruofei melihat cahaya terang tepat di depan dua arah terbang. Ini sebenarnya adalah titik cahaya, tetapi kecerahannya sangat tinggi. Xia Ruofei diam-diam tertegun ketika dia mendengar ini. Dia tidak tahu nilai sebenarnya dari Lingyan Jing, tetapi sulit bagi seorang biksu di tahap out of aperture untuk memiliki satu atau dua. Lingyan Jing ini jelas di luar imajinasi, dan dia melewatinya sekali.
Galaksi tak terbatas yang mempesona ini akan mengkonsumsi 2/3 dari 9 kristal roh, dan harganya terlalu mahal. Dao Qingxuan menurunkan semua kristal roh dari senjata ajaib berbentuk payung, dan kemudian melemparkannya ke Xia Ruofei, mengatakan, setiap kristal roh di sini hanya memiliki sekitar 1/3 dari energinya yang tersisa. Lain kali Anda tidak akan bisa untuk menggunakannya untuk melintasi galaksi yang tidak terbatas, simpan saja untuk Anda. Meskipun hanya memiliki 1/3 energi, itu masih jauh lebih kuat daripada kristal roh dan kristal primordial yang Anda gunakan sebelumnya. Terima kasih, Senior Qingxuan. Xia Ruofei membungkuk sedikit ke arah Taois Qingxuan, dan kemudian mengumpulkan 9 kristal Lingyan. Dao Qingxuan tersenyum dan bertanya, saya pikir Anda akan menolaknya. Para tetua tidak berani menyerah. Xia Ruofei tersenyum, dan aku tahu, Senior Qingxuan mempertimbangkan bahwa aku mungkin bisa menggunakannya di reruntuhan King Pingji, jadi aku menyerahkannya kepada generasi muda. Generasi muda secara alami memilikinya di hati mereka. Bersyukur, untuk alasan munafik, itu tidak perlu. Master Dao, Qingxuan terkejut sesaat, dan tidak bisa menahan tawa, dan berkata, lebih mudah untuk berbicara dengan orang pintar. Ayo pergi, masih ada beberapa cara untuk pergi. Kita harus cepat. Setelah berbicara, Dao Master Qingxuan membawa Xia Ruofei dan terbang ke depan. Xia Ruofei melihat sekeliling dan menemukan bahwa tempat mereka sekarang adalah kehampaan gelap yang tak berujung, dan tidak ada perbedaan antara atas dan bawah, kiri dan kanan. Kecuali galaksi terang di belakang, hampir tidak ada referensi, dan dia tidak tahu Qingxuan Dao bagaimana panjang membedakan arah. Waktu terbangnya tidak sebentar. Master Dao Qingxuan membawa Xia Ruofei terbang ke depan tanpa pernah mengubah arah, dan satu-satunya referensi Xia Ruofei adalah melihat kembali galaksi tak terbatas yang mempesona dari waktu ke waktu. Xinghe semakin kecil dan semakin kecil di bidang penglihatannya, dan pada akhirnya dia bahkan tidak bisa melihat sedikit pun bintang, hanya sedikit kilau, menerangi sudut tirai hitam yang tidak mencolok. Akhirnya, ketika secercah galaksi terang di belakangnya hampir tidak terlihat, Xia Ruofei melihat cahaya terang tepat di depan dua arah terbang. Ini sebenarnya adalah titik cahaya, tetapi kecerahannya sangat tinggi. Xia Ruofei diam-diam tertegun ketika dia mendengar ini. Dia tidak tahu nilai sebenarnya dari Ling Yanjing, tetapi sulit bagi seorang biksu di tahap out of aperture untuk memiliki satu atau dua. Ling Yanjing ini jelas di luar imajinasi, dan dia melewatinya sekali. Galaksi tak terbatas yang mempesona ini akan mengkonsumsi 2/3 dari 9 kristal roh, dan harganya terlalu mahal. Dao Qingxuan menurunkan semua kristal roh dari senjata ajaib berbentuk payung, dan kemudian melemparkannya ke Xia Ruofei, mengatakan, setiap kristal roh di sini hanya memiliki sekitar 1/3 dari energinya yang tersisa. Lain kali Anda tidak akan bisa untuk menggunakannya untuk melintasi galaksi yang tidak terbatas, simpan saja untuk Anda. Meskipun hanya memiliki 1/3 energi, itu masih jauh lebih kuat daripada kristal roh dan kristal primordial yang Anda gunakan sebelumnya. Terima kasih, Senior Qingxuan. Xia Ruofei membungkuk sedikit ke arah Taois Qingxuan, dan kemudian mengumpulkan 9 kristal Lingyan. Dao Qingxuan tersenyum dan bertanya, saya pikir Anda akan menolaknya. Para tetua tidak berani menyerah. Xia Ruofei tersenyum, dan aku tahu, Senior Qingxuan mempertimbangkan bahwa aku mungkin bisa menggunakannya di reruntuhan King Pingji, jadi aku menyerahkannya kepada generasi muda. Generasi muda secara alami memilikinya di hati mereka. Bersyukur, untuk alasan munafik, itu tidak perlu. Master Dao Qingxuan terkejut sesaat, dan tidak bisa menahan tawa, dan berkata, lebih mudah untuk berbicara dengan orang pintar. Ayo pergi, masih ada beberapa cara untuk pergi. Kita harus cepat. Setelah berbicara, Dao Master Qingxuan membawa Xia Ruofei dan terbang ke depan. Xia Ruofei melihat sekeliling dan menemukan bahwa tempat mereka sekarang adalah kehampaan gelap yang tak berujung, dan tidak ada perbedaan antara atas dan bawah, kiri dan kanan. Kecuali galaksi terang di belakang, hampir tidak ada referensi, dan dia tidak tahu Qingxuan Dao bagaimana panjang membedakan arah. Waktu terbangnya tidak sebentar. Master Dao Qingxuan membawa Xia Ruofei terbang ke depan tanpa pernah mengubah arah, dan satu-satunya referensi Xia Ruofei adalah melihat kembali galaksi tak terbatas yang mempesona dari waktu ke waktu. Xinghe semakin kecil dan semakin kecil di bidang penglihatannya,
dan pada akhirnya dia bahkan tidak bisa melihat sedikit pun bintang, hanya sedikit kilau, menerangi sudut tirai hitam yang tidak mencolok. Akhirnya, ketika secercah galaksi terang di belakangnya hampir tidak terlihat, Xia Ruofei melihat cahaya terang tepat di depan dua arah terbang. Ini sebenarnya adalah titik cahaya, tetapi kecerahannya sangat tinggi. Xia Ruofei diam-diam tertegun ketika dia mendengar ini. Dia tidak tahu nilai sebenarnya dari Ling Yanjing, tetapi sulit bagi seorang biksu di tahap out of aperture untuk memiliki satu atau dua. Ling Yanjing ini jelas di luar imajinasi, dan dia melewatinya sekali. Galaksi tak terbatas yang mempesona ini akan mengkonsumsi 2/3 dari 9 kristal roh, dan harganya terlalu mahal. Dao Qingxuan menurunkan semua kristal roh dari senjata ajaib berbentuk payung, dan kemudian melemparkannya ke Xia Ruofei, mengatakan, setiap kristal roh di sini hanya memiliki sekitar 1/3 dari energinya yang tersisa. Lain kali Anda tidak akan bisa untuk menggunakannya untuk melintasi galaksi yang tidak terbatas, simpan saja untuk Anda. Meskipun hanya memiliki 1/3 energi, itu masih jauh lebih kuat daripada kristal roh dan kristal primordial yang Anda gunakan sebelumnya. Terima kasih, Senior Qingxuan. Xia Ruofei membungkuk sedikit ke arah Taois Qingxuan, dan kemudian mengumpulkan 9 kristal Lingyan. Dao Qingxuan tersenyum dan bertanya, saya pikir Anda akan menolaknya. Para tetua tidak berani menyerah. Xia Ruofei tersenyum, dan aku tahu, Senior Qingxuan mempertimbangkan bahwa aku mungkin bisa menggunakannya di reruntuhan Qingpingji, jadi aku menyerahkannya kepada generasi muda. Generasi muda secara alami memilikinya di hati mereka. Bersyukur, untuk alasan munafik, itu tidak perlu. Master Dao Qingxuan terkejut sesaat, dan tidak bisa menahan tawa, dan berkata, lebih mudah untuk berbicara dengan orang pintar. Ayo pergi, masih ada beberapa cara untuk pergi. Kita harus cepat. Setelah berbicara, Dao Master Qingxuan membawa Xia Ruofei dan terbang ke depan. Xia Ruofei melihat sekeliling dan menemukan bahwa tempat mereka sekarang adalah kehampaan gelap yang tak berujung, dan tidak ada perbedaan antara atas dan bawah, kiri dan kanan. Kecuali galaksi terang di belakang, hampir tidak ada referensi, dan dia tidak tahu Qingxuan Dao bagaimana panjang membedakan arah Dao Qingxuan sedikit tercengang, dan berkata, untungnya, saya memikirkan ini tepat waktu, jika tidak masalah besar akan benar-benar terjadi. Xia Ruofei tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, dan bertanya, Qingxuan Senior, karena semua orang tahu hal semacam ini, itu berarti seseorang pasti pernah melakukan ini sebelumnya, kan? Qingxuan Dao Chang tersenyum dan mengangguk dan berkata, semua pengalaman ditulis oleh para pendahulu dengan darah. Ketika reruntuhan Qingpingji baru saja ditemukan, mereka jauh lebih berbahaya daripada sekarang. Alasan utamanya adalah bahwa semua orang tidak memahami reruntuhan itu, sama sekali. Terjadinya kecelakaan semua tertangkap basah, termasuk situasi yang baru saja saya sebutkan. Di masa lalu, beberapa orang menyelinap ke reruntuhan alam Qingping melalui bendahara benda ajaib. Meskipun senjata ajaib ruang angkasa seperti alam peta spiritual dunia gunung dan sungai sangat langka, namun, masih ada beberapa jenis senjata ajaib luar angkasa yang hampir tidak dapat membawa 1 atau 2 orang, 2 atau 3 orang, atau hanya menyediakan lingkungan bertahan hidup jangka pendek. Pada awalnya, semua orang tidak tahu mengapa formasi tiba-tiba akan menyerang dengan liar. Kemudian, ada berkali-kali, saya perlahan menyadari bahwa masalahnya terletak pada mereka yang menyelinap masuk melalui senjata ajaib tanpa melewati pintu masuk. Selama orang seperti itu muncul, itu akan memicu hiruk-pikuk menyerang seluruh reruntuhan. Xia Ruofei menyeka keringat dinginnya dan berkata, terima kasih telah mengingatkan Anda tepat waktu, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Xia Ruofei kemudian bertanya lagi, ngomong-ngomong, Senior Qingxuan, kalau begitu, senjata sihir dunia peta rohku masih bisa digunakan secara normal di reruntuhan, kan? Ini bukan masalah. Setidaknya sejauh yang kami tahu saat ini, penggunaan senjata sihir penyimpanan tidak akan terpengaruh, kata Dao Chang Qingxuan. Lalu jika aku bersembunyi di dunia peta roh dalam keadaan darurat, dan kemudian keluar lagi? Xia Ruofei bertanya, apakah itu akan memicu serangan dari formasi reruntuhan? Dao Qingxuan mau tidak mau tercengang ketika mendengar ini, dia tidak mempertimbangkan masalah ini sebelumnya. Alasan utamanya adalah bahwa situasi Xia Ruofei terlalu istimewa.
Biksu lain, termasuk biksu dari kekuatan besar di pasar roh, hampir tidak mungkin memiliki senjata ajaib seperti dunia peta roh. Bahkan jika ada jenis senjata ajaib yang hampir tidak dapat memberikan kelangsungan hidup jangka pendek bagi orang-orang, pada kenyataannya, kekuatan pertahanan juga secara umum, di bawah serangan formasi, itu dapat dengan cepat berantakan, dan bahkan dapat membuat orang kalah di ruang antar lapisan, dan itu juga sulit untuk menghindari deteksi spiritual biksu. Jadi apakah itu menghindari serangan atau lainnya dalam hal berburu dan membunuh biksu, senjata ajaib ini sangat tidak praktis. Artinya pada dasarnya belum ada yang mencobanya, dan tentu saja belum ada kabar mengenai hal ini. Namun, dunia peta roh Xia Ruofei berbeda. Faktanya, Azure Profound Dao agak dipahami. Dunia peta roh dapat diubah ukurannya dan pertahanannya sangat kuat. Bahkan jika terkena musuh, sulit untuk lawan untuk menghancurkannya. Xia Ruofei mengatakan bahwa ini harus menjadi metode penyelamatan hidup yang sangat baik. Tetapi jika Xia Ruofei keluar setelah bersembunyi di dunia peta roh, dia akan diserang oleh susunan reruntuhan, dan metode penyelamatan jiwa semacam ini tidak akan ada artinya. Xia Ruofei tidak bisa membantu tetapi membeku untuk sementara waktu, lalu menunjukkan senyum pahit, dan berkata, bahkan tidak mengenalmu. Dao Qingxuan berkata dengan malu, ini, situasinya agak istimewa, dan tidak ada preseden sebelumnya. Secara teoritis, jika Anda masuk melalui pintu masuk secara normal, napas Anda akan direkam oleh formasi besar di reruntuhan. Biasanya, jika kamu memasuki dunia peta roh dan keluar lagi, selama auramu tidak berubah, itu tidak akan memicu formasi. Tapi, berbicara tentang Qingxuan Dao Chang ini, dia mengubah kata-katanya dan berkata, ini tidak sepenuhnya pasti. Karena kita tidak tahu prinsip pembentukan reruntuhan Qingpingji sama sekali, dan kita tidak tahu bagaimana mekanisme diskriminasi ini bekerja, kamu memasuki dunia peta roh. Ketika nafas menghilang, reruntuhan akan menentukan bahwa kamu telah jatuh, dan kemudian menghapus nafas yang kamu tinggalkan di pintu masuk. Ketika kamu meninggalkan dunia peta roh lagi, kamu akan menjadi rumah tangga hitam tanpa nafas catatan, yang juga dapat memicu serangan terhadap reruntuhan. Petik 2. Xia Ruofei tidak bisa menahan senyum pahit, dan berkata, Qingxuan senior, kamu juga cukup keras. Bukankah ini sama dengan tidak mengatakannya? Apakah Xia Ruofei berani mencobanya dengan mudah? Dao Qingxuan menunjukkan senyum canggung, dan berkata, benar-benar tidak ada cara untuk memastikan, jadi saran saya adalah, jika tidak terlalu diperlukan, Anda tidak boleh memasuki dunia peta roh untuk menghindari konsekuensi yang tidak terkendali. Dimengerti, Xia Ruofei mengangguk dan berkata, terima kasih, Senior Qingxuan. Bagaimanapun, pengingat Dao Master Qingxuan tidak kurang dari menyelamatkan baik Qingqing dan Xia Ruofei, jadi Xia Ruofei secara alami berterima kasih kepada Dao Master Qingxuan. Saat keduanya berbicara, reruntuhan Qingpingji sudah lebih dekat. Xia Ruofei menemukan bahwa meskipun para biksu yang datang ke reruntuhan Qingpingji memiliki pakaian yang berbeda, mereka pada dasarnya adalah gaya Tiongkok kuno. Mereka berpakaian seperti biksu, Taois, dan sarjana Konfusianisme. Faktanya, Xia Ruofei ingin mencegah dirinya menjadi terlalu eye-catching. Dia juga mengenakan kostum putih, dan kepalanya yang pendek sebenarnya cukup mencolok. Jadi dia juga secara khusus menemukan topi untuk dipakai. Itu adalah jenis kostum yang bisa dilihat di drama TV. Anda bisa meletakkan lingkaran kerudung hitam jenis yang mengaburkan wajah. Jika Xia Ruofei berjalan di Earth Street dengan kostum ini, kecepatan memutar kepalanya akan benar-benar 100%. Tetapi di pintu masuk reruntuhan tempat para biksu lingsu berkumpul, pakaian ini tampak sangat biasa. Termasuk menyembunyikan wajah, Xia Ruofei menemukan bahwa banyak biksu melakukan ini, termasuk biksu wanita yang mengenakan kerudung dan beberapa biksu yang mengenakan topeng. Sebagian besar kerudung atau topeng mereka adalah senjata ajaib, dan mereka bahkan dapat mendeteksi kekuatan spiritual mereka sampai batas tertentu. Tanah terlindung, Penatua Zongqi Gunung Lingyan yang mengambang, mengenakan mantel pendek kain kasar, dan bahkan sepasang sandal jerami, tampak sangat pribadi. Namun, pada posisi Zongqi, dia memang memenuhi syarat untuk berdiri sendiri, tidak peduli seberapa nyaman dia, bahkan jika dia tidak mengenakan apapun, dia keluar telanjang, sama sekali tidak ada yang berani menunjukkan warna yang berbeda. Zongqi melihat sekeliling dan berkata dengan ringan, baiklah,
semua orang tiba tepat waktu. Aturan untuk menjelajahi reruntuhan kali ini sama seperti sebelumnya. Setelah memasuki reruntuhan, hidup dan mati tidak relevan. Jangan bicara tentang si pembunuh. Petik 2. Master Dao Qingxuan mendengarkan siar Ruo Fei dan berkata, Ruo Fei, dengarkan saja apa yang disebut aturan. Benar-benar perlu bagi biksu dari tingkat kekuatan untuk membunuh 1 atau 2 biksu jiwa yang baru lahir dengan kejam. Hanya saja 1 atau 2 akan dikurangi untuk jumlah tempat yang dibuka lain kali, dan tidak akan pernah ada hukuman besar. Di dunia kultivasi, kekuatan rendah adalah dosa asal. Mengerti, siar Ruo Fei mengangguk dan berkata, di bawah lengkungan di kejauhan, Zong Qi masih berbicara tentang aturan eksplorasi reruntuhan ini. Kebanyakan dari mereka sama dengan Dao Master Qingxuan sebelumnya. Ada juga beberapa poin khusus. Misalnya, Zong Qi menekankan bahwa jika reruntuhan diinduksi dengan jahat serangan formasi pusat menyebabkan sejumlah besar korban dan bahkan kehancuran reruntuhan, bahkan jika mereka meninggalkan reruntuhan hidup-hidup, mereka akan musnah. Siar Ruo Fei telah melihat dalam buklet informasi yang disediakan oleh Taoist Qingxuan bahwa apa yang disebut formasi pusat sebenarnya adalah formasi besar yang menutupi seluruh reruntuhan. Dalam kebanyakan kasus, formasi besar ini tidak akan menyerang orang sesuka hati, tetapi bahaya sebenarnya sudah berakhir, itu. Ada formasi besar dan kecil di dalam lingkup reruntuhan, tetapi begitu formasi pusat dipicu, itu pasti akan menjadi bencana. Tidak hanya para biarawan yang menjelajahi reruntuhan dapat dihancurkan, tetapi reruntuhan itu sendiri juga akan rusak. Jadi Zong Qi secara khusus menekankan disiplin ini, hanya untuk mencegah reruntuhan hancur lebih cepat. Siar Ruo Fei sudah menebaknya. Faktanya, seperti yang saya katakan sebelumnya, menggunakan senjata sihir khusus untuk menyelundupkan orang ke dalam reruntuhan, yang memicu pembentukan pusat. Diperkirakan situasi serupa terjadi dalam beberapa penjelajahan reruntuhan sebelumnya, jadi Zong Qi khususnya membawa yang ini keluar untuk mengingatkan semua orang. Setelah Zong Qi mengumumkan aturannya, dia mengalihkan pandangannya ke seorang lelaki tua berjubah hijau di fragmen yang berdekatan dan berkata sambil tersenyum, Penatua Luo, jika tidak ada pertanyaan lain, mari kita mulai barisan besar. Orang tua berjubah hijau itu adalah Luo San, tetua dari Paviliun Bintang Jatuh, dan dia segera berkata dengan hormat, ya. Tetapi dengan perintah dari tetua agung. Jelas, Luo yang lebih tua dari Paviliun Bintang Jatuh tidak berada di peringkat yang sama dengan Zong Qi. Siar Ruo Fei mengangguk dan berkata, dengan kata lain, masih ada kemungkinan seperti itu. Tentu saja, jika orang-orang dari 8 kekuatan utama bertekad untuk membunuh seseorang, mereka lebih suka tinggal di pintu masuk daripada kesempatan ini di reruntuhan. Memang mungkin untuk memblokir pintu. Qingxuan Daochang berkata sambil tersenyum, jadi, ketika Anda sampai di reruntuhan, Anda harus tetap rendah hati. Yang terbaik adalah menghasilkan banyak uang dengan suara teredam. Tidak baik membuat marah pasukan Big Mac itu. Dimengerti, siar Ruo Fei mengangguk dan berkata, waktu berlalu, dan di lengkungan batu biru besar di kejauhan, sosok seorang biarawan terkenal tenggelam di lengkungan itu. Siar Ruo Fei tidak berbicara lagi, hanya berdiri di atas pecahan kecil untuk mengamati, diam-diam menuliskan urutan masuknya semua orang. Pamflet yang diberikan kepadanya oleh Taoist Qingxuan berisi beberapa informasi tentang para biarawan yang mungkin menjelajahi reruntuhan kali ini, tetapi itu terutama didasarkan pada para biarawan dari 8 kekuatan utama, dan hanya ada sedikit informasi tentang para biarawan dari kekuatan kecil lainnya. Bahkan jika hanya ada beberapa, siar Ruo Fei tidak memiliki cara untuk menandingi angkanya, dia terutama mengingat beberapa orang yang menunjukkan permusuhan kepadanya barusan, untuk melihat siapa di antara mereka yang merupakan peninggalan dari kemajuan. Pada saat yang sama, siar Ruo Fei diam-diam memikirkan bagaimana merespons tepat waktu setelah memasuki reruntuhan, membentuk rencana kasar di benaknya. Menurut informasi tentang reruntuhan King Pinji yang disediakan oleh Taoist Qingxuan, lokasi reruntuhan yang ditransmisikan melalui lengkungan ke reruntuhan sebenarnya acak, setiap kali pintu masuk ke reruntuhan dibuka, titik transmisi akan berubah. Tentu saja, ini dibandingkan dengan pembukaan 50 tahun yang lalu dalam pembukaan relik yang sama, titik teleportasi semua orang adalah sama, dan justru karena inilah pintunya diblokir.
Xia Ruofei tidak tahu di mana titik teleportasi akan berada setelah melewati lengkungan batu biru kali ini, jadi dia tidak bisa membuat persiapan terperinci berdasarkan medan. Waktu reaksi seperti apa yang dihasilkannya. Tanpa disadari, para biksu di fragmen terdekat hampir hilang, biksu kuat yang memimpin tim tidak bergerak, dan mereka duduk diam di fragmen kecil mereka. Xia Ruofei menghitung, dan 26 biksu telah memasuki sisa-sisa alam Qingping. Di antara 4 orang yang tersisa, 3 kecuali Xia Ruofei dibagi menjadi 2 kelompok, salah satu pasukan kecil mendapat 2 tempat. Setiap kelompok biksu memasuki reruntuhan, akan ada selang waktu 5 menit, dan kemudian kelompok biksu lain akan masuk. Dengan kata lain, Xia Ruofei akan dapat memasuki reruntuhan alam Qingping setelah 10 menit. Taois King Xuan berkata, jika Fei, Anda bisa pergi dan menunggu. Jangan khawatir, aturan di sini sangat ketat, tidak ada yang berani menembak Anda sesuka hati. Oke, Senior King Xuan, junior itu telah pergi. Xia Ruofei berkata dengan hormat. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, dengan kata lain, masih ada kemungkinan seperti itu. Tentu saja, jika orang-orang dari 8 kekuatan utama bertekad untuk membunuh seseorang, mereka lebih suka tinggal di pintu masuk daripada kesempatan ini di reruntuhan. Memang mungkin untuk memblokir pintu. King Xuan Daochang berkata sambil tersenyum, jadi, ketika Anda sampai di reruntuhan, Anda harus tetap rendah hati. Yang terbaik adalah menghasilkan banyak uang dengan suara teredam. Tidak baik membuat marah pasukan Big Mac itu. Dimengerti, Xia Ruofei mengangguk dan berkata, waktu berlalu, dan di lengkungan batu biru besar di kejauhan, sosok seorang biarawan terkenal tenggelam di lengkungan itu. Xia Ruofei tidak berbicara lagi, hanya berdiri di atas pecahan kecil untuk mengamati, diam-diam menuliskan urutan masuknya semua orang. Pamflet yang diberikan kepadanya oleh Taois King Xuan berisi beberapa informasi tentang para biarawan yang mungkin menjelajahi reruntuhan kali ini, tetapi itu terutama didasarkan pada para biarawan dari 8 kekuatan utama, dan hanya ada sedikit informasi tentang para biarawan dari kekuatan kecil lainnya. Bahkan jika hanya ada beberapa, Xia Ruofei tidak memiliki cara untuk menandingi angkanya, dia terutama mengingat beberapa orang yang menunjukkan permusuhan kepadanya barusan, untuk melihat siapa di antara mereka yang merupakan peninggalan dari kemajuan. Pada saat yang sama, Xia Ruofei diam-diam memikirkan bagaimana merespons tepat waktu setelah memasuki reruntuhan, membentuk rencana kasar di benaknya. Menurut informasi tentang reruntuhan Qingpingji yang disediakan oleh Taois King Xuan, lokasi reruntuhan yang ditransmisikan melalui lengkungan ke reruntuhan sebenarnya acak, setiap kali pintu masuk ke reruntuhan dibuka, titik transmisi akan berubah. Tentu saja, ini dibandingkan dengan pembukaan 50 tahun yang lalu dalam pembukaan relik yang sama, titik teleportasi semua orang adalah sama, dan justru karena inilah pintunya diblokir. Xia Ruofei tidak tahu di mana titik teleportasi akan berada setelah melewati lengkungan batu biru kali ini, jadi dia tidak bisa membuat persiapan terperinci berdasarkan medan. Waktu reaksi seperti apa yang dihasilkannya. Tanpa disadari, para biksu di fragmen terdekat hampir hilang, biksu kuat yang memimpin tim tidak bergerak, dan mereka duduk diam di fragmen kecil mereka. Xia Ruofei menghitung, dan 26 biksu telah memasuki sisa-sisa alam Qingping. Di antara 4 orang yang tersisa, 3 kecuali Xia Ruofei dibagi menjadi 2 kelompok, salah satu pasukan kecil mendapat 2 tempat. Setiap kelompok biksu memasuki reruntuhan, akan ada selang waktu 5 menit, dan kemudian kelompok biksu lain akan masuk. Dengan kata lain, Xia Ruofei akan dapat memasuki reruntuhan alam Qingping setelah 10 menit. Taois King Xuan berkata, jika Fei, Anda bisa pergi dan menunggu. Jangan khawatir, aturan di sini sangat ketat, tidak ada yang berani menembak Anda sesuka hati. Oke, Senior King Xuan, junior itu telah pergi. Xia Ruofei berkata dengan hormat. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, dengan kata lain, masih ada kemungkinan seperti itu. Tentu saja, jika orang-orang dari 8 kekuatan utama bertekad untuk membunuh seseorang, mereka lebih suka tinggal di pintu masuk daripada kesempatan ini di reruntuhan. Memang mungkin untuk memblokir pintu. King Xuan Daochang berkata sambil tersenyum, jadi, ketika Anda sampai di reruntuhan, Anda harus tetap rendah hati. Yang terbaik adalah menghasilkan banyak uang dengan suara teredam. Tidak baik membuat marah pasukan Big Mac itu.
Dimengerti, Xia Ruofei mengangguk dan berkata, waktu berlalu, dan di lengkungan batu biru besar di kejauhan, sosok seorang biarawan terkenal tenggelam di lengkungan itu. Xia Ruofei tidak berbicara lagi, hanya berdiri di atas pecahan kecil untuk mengamati, diam-diam menuliskan urutan masuknya semua orang. Pamflet yang diberikan kepadanya oleh Taoist King Xuan berisi beberapa informasi tentang para biarawan yang mungkin menjelajahi reruntuhan kali ini, tetapi itu terutama didasarkan pada para biarawan dari 8 kekuatan utama, dan hanya ada sedikit informasi tentang para biarawan dari kekuatan kecil lainnya, bahkan jika hanya ada beberapa, Xia Ruofei tidak memiliki cara untuk menandingi angkanya. Dia terutama mengingat beberapa orang yang menunjukkan permusuhan kepadanya barusan, untuk melihat siapa di antara mereka yang merupakan peninggalan dari kemajuan. Pada saat yang sama, Xia Ruofei diam-diam memikirkan bagaimana merespons tepat waktu setelah memasuki reruntuhan, membentuk rencana kasar di benaknya. Menurut informasi tentang reruntuhan King Pingji yang disediakan oleh Taoist King Xuan, lokasi reruntuhan yang ditransmisikan melalui lengkungan ke reruntuhan sebenarnya acak. Setiap kali pintu masuk ke reruntuhan dibuka, titik transmisi akan berubah. Tentu saja, ini dibandingkan dengan pembukaan 50 tahun yang lalu dalam pembukaan relik yang sama, titik teleportasi semua orang adalah sama, dan justru karena inilah pintunya diblokir. Xia Ruofei tidak tahu di mana titik teleportasi akan berada setelah melewati lengkungan batu biru kali ini, jadi dia tidak bisa membuat persiapan terperinci berdasarkan medan. Waktu reaksi seperti apa yang dihasilkannya. Tanpa disadari, para biksu di fragmen terdekat hampir hilang, biksu kuat yang memimpin tim tidak bergerak, dan mereka duduk diam di fragmen kecil mereka. Xia Ruofei menghitung, dan 26 biksu telah memasuki sisa-sisa alam Kingping. Di antara 4 orang yang tersisa, 3 kecuali Xia Ruofei dibagi menjadi 2 kelompok, salah satu pasukan kecil mendapat 2 tempat. Setiap kelompok biksu memasuki reruntuhan, akan ada selang waktu 5 menit, dan kemudian kelompok biksu lain akan masuk. Dengan kata lain, Xia Ruofei akan dapat memasuki reruntuhan alam Kingping setelah 10 menit. Taoist King Xuan berkata, jika Fei, Anda bisa pergi dan menunggu. Jangan khawatir, aturan di sini sangat ketat, tidak ada yang berani menembak Anda sesuka hati. Oke, Senior King Xuan, junior itu telah pergi. Xia Ruofei berkata dengan hormat. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, dengan kata lain, masih ada kemungkinan seperti itu. Tentu saja, jika orang-orang dari 8 kekuatan utama bertekad untuk membunuh seseorang, mereka lebih suka tinggal di pintu masuk daripada kesempatan ini di reruntuhan. Memang mungkin untuk memblokir pintu. King Xuan Daochang berkata sambil tersenyum, jadi, ketika Anda sampai di reruntuhan, Anda harus tetap rendah hati. Yang terbaik adalah menghasilkan banyak uang dengan suara teredam. Tidak baik membuat marah pasukan Big Mac itu. Dimengerti, Xia Ruofei mengangguk dan berkata, waktu berlalu, dan di lengkungan batu biru besar di kejauhan, sosok seorang biarawan terkenal tenggelam di lengkungan itu. Xia Ruofei tidak berbicara lagi, hanya berdiri di atas pecahan kecil untuk mengamati, diam-diam menuliskan urutan masuknya semua orang. Pamflet yang diberikan kepadanya oleh Taoist King Xuan berisi beberapa informasi tentang para biarawan yang mungkin menjelajahi reruntuhan kali ini, tetapi itu terutama didasarkan pada para biarawan dari 8 kekuatan utama, dan hanya ada sedikit informasi tentang para biarawan dari kekuatan kecil lainnya, bahkan jika hanya ada beberapa, Xia Ruofei tidak memiliki cara untuk menandingi angkanya, dia terutama mengingat beberapa orang yang menunjukkan permusuhan kepadanya barusan, untuk melihat siapa di antara mereka yang merupakan peninggalan dari kemajuan. Pada saat yang sama, Xia Ruofei diam-diam memikirkan bagaimana merespons tepat waktu setelah memasuki reruntuhan, membentuk rencana kasar di benaknya. Menurut informasi tentang reruntuhan King Pingji yang disediakan oleh Taoist King Xuan, lokasi reruntuhan yang ditransmisikan melalui lengkungan ke reruntuhan sebenarnya acak, setiap kali pintu masuk ke reruntuhan dibuka, titik transmisi akan berubah. Tentu saja, ini dibandingkan dengan pembukaan 50 tahun yang lalu dalam pembukaan relik yang sama, titik teleportasi semua orang adalah sama, dan justru karena inilah pintunya diblokir. Xia Ruofei tidak tahu di mana titik teleportasi akan berada setelah melewati lengkungan batu biru kali ini, jadi dia tidak bisa membuat persiapan terperinci berdasarkan medan.
Waktu reaksi seperti apa yang dihasilkannya. Tanpa disadari, para biksu di fragmen terdekat hampir hilang, biksu kuat yang memimpin tim tidak bergerak, dan mereka duduk diam di fragmen kecil mereka. Xia Ruofei menghitung, dan 26 biksu telah memasuki sisa-sisa alam Qingping. Di antara 4 orang yang tersisa, 3 kecuali Xia Ruofei dibagi menjadi 2 kelompok, salah satu pasukan kecil mendapat 2 tempat. Setiap kelompok biksu memasuki reruntuhan, akan ada selang waktu 5 menit, dan kemudian kelompok biksu lain akan masuk. Dengan kata lain, Xia Ruofei akan dapat memasuki reruntuhan alam Qingping setelah 10 menit. Taois King Xuan berkata, jika Fei, Anda bisa pergi dan menunggu. Jangan khawatir, aturan di sini sangat ketat, tidak ada yang berani menembak Anda sesuka hati. Oke, Senior King Xuan, junior itu telah pergi. Xia Ruofei berkata dengan hormat. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, dengan kata lain, masih ada kemungkinan seperti itu. Tentu saja, jika orang-orang dari 8 kekuatan utama bertekad untuk membunuh seseorang, mereka lebih suka tinggal di pintu masuk daripada kesempatan ini di reruntuhan. Memang mungkin untuk memblokir pintu. King Xuan Daochang berkata sambil tersenyum, jadi, ketika Anda sampai di reruntuhan, Anda harus tetap rendah hati. Yang terbaik adalah menghasilkan banyak uang dengan suara teredam. Tidak baik membuat marah pasukan Big Mac itu. Dimengerti, Xia Ruofei mengangguk dan berkata, waktu berlalu, dan di lengkungan batu biru besar di kejauhan, sosok seorang biarawan terkenal tenggelam di lengkungan itu. Xia Ruofei tidak berbicara lagi, hanya berdiri di atas pecahan kecil untuk mengamati, diam-diam menuliskan urutan masuknya semua orang. Pamflet yang diberikan kepadanya oleh Taois King Xuan berisi beberapa informasi tentang para biarawan yang mungkin menjelajahi reruntuhan kali ini, tetapi itu terutama didasarkan pada para biarawan dari 8 kekuatan utama, dan hanya ada sedikit informasi tentang para biarawan dari kekuatan kecil lainnya, bahkan jika hanya ada beberapa, Xia Ruofei tidak memiliki cara untuk menandingi angkanya, dia terutama mengingat beberapa orang yang menunjukkan permusuhan kepadanya barusan, untuk melihat siapa di antara mereka yang merupakan peninggalan dari kemajuan. Pada saat yang sama, Xia Ruofei diam-diam memikirkan bagaimana merespons tepat waktu setelah memasuki reruntuhan, membentuk rencana kasar di benaknya. Menurut informasi tentang reruntuhan Qingpingji yang disediakan oleh Taois King Xuan, lokasi reruntuhan yang ditransmisikan melalui lengkungan ke reruntuhan sebenarnya acak, setiap kali pintu masuk ke reruntuhan dibuka, titik transmisi akan berubah. Tentu saja, ini dibandingkan dengan pembukaan 50 tahun yang lalu dalam pembukaan relik yang sama, titik teleportasi semua orang adalah sama, dan justru karena inilah pintunya diblokir. Xia Ruofei tidak tahu di mana titik teleportasi akan berada setelah melewati lengkungan batu biru kali ini, jadi dia tidak bisa membuat persiapan terperinci berdasarkan medan. Waktu reaksi seperti apa yang dihasilkannya. Tanpa disadari, para biksu di fragmen terdekat hampir hilang, biksu kuat yang memimpin tim tidak bergerak, dan mereka duduk diam di fragmen kecil mereka.